dengan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan di mana kita boleh bersyukur karena 2 tahun ini kita boleh melewati hari bersama dengan Tuhan kita. Jika IMCC ada semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Saudara dengan hati bersyukur kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena Dialah yang layak untuk menerima setiap pujian. Sambutlah Yesus
ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami hari ini ada Tuhan, kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur selama 2 tahun ini Tuhan sudah menyertai, memberkati JKI MCC Solo. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Pada kesempatan kali ini kita mau bersorak-sorai. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan sebab Dia yang layak dimuliakan, diagungkan, Sang Juru Selamat kehidupan setiap kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bergembira di dalam Tuhan. Sebab Dia Allah kita, Sang Juru Selamat kita, memberi kemenangan untuk setiap hidup. Semua gelisah
malam kudus, di mana tadi Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan lilin. Bapak Ibu Saudara bisa menyalakan lilinnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki lilin, bisa menggunakan lampu flash yang ada di HP Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memasuki prosesi malam kudus, di mana kita boleh merenungkan makna kelahiran Yesus sebagai juru selamat, membawa kabar sukacita bagi setiap kita semuanya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar di sinar pengharapan yang dibuktikan sekarang tenang, dan bersaya lelah meroleh harap melihat Raja ini merebah. Mari sujud dengan hidup malaikat, mulia Kristus datangnya
mereka tertawa, mereka bahagia, tetapi di dalam diri mereka sesungguhnya tersimpan masalah besar, masalah yang menggerogoti jiwa mereka, memasung roh manusia untuk jauh dari Tuhan. Dosa, ya, dosa adalah masalah utama kehidupan manusia. Perseteruan, permusuhan, iri hati, kesombongan, kemunafikan. Bisakah manusia melepaskan diri dari semuanya ini? Saya rasa dalam diri kita, dalam hati kita, masing-masing manusia ada beban demikian besar akibat dosa. Orang yang gak ngerti, orang yang gak paham, mengisi lubang dengan seks. Orang yang ngerti gak paham, mereka gak ngerti, mereka gak kenal, mereka gak paham, mengisi lubang ini dengan ekstasi, obat-obatan terlarang.
tetap dalam suasana hati yang menyembah Allah. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sang kabar baik telah datang, lahir bagi kita semua. Dia penasihat raja. Haleluya. Bapa yang tunggal, Raja yang sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Dia sambutlah Dia. Suatu kali serahkan pada Tuhan, Bapa dari Raja, sambutlah
Tuhan. Sebab nyata benar kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Agung besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada pada malam hari ini, kami berkumpul berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Semata-mata kami rindu untuk menyenangkan, menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam yang indah ini Tuhan. Biarlah setiap nyanyian kami, pujian kami, hormat pengagungan kami berkenan di hatinya Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Berkati dan urapi terkhusus hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Agus Setia, dia akan menjadi kepanjangan lidah Tuhan untuk boleh memberkati kami dengan sabda firman. Urapi, pakai lebih hari lebih luar biasa, dan bila apa yang disampaikan malam hari ini Tuhan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap kami yang terbuka telinga, pikiran, dan hati untuk mendengar. Dan di atas segalanya biar hanya nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Selamat Natal. Sugeng Natal. Selamat tahun baru juga. Dan di tempat ini sebelumnya saya menyambut seluruh tamu undangan, para pendeta yang berkenan hadir bersama-sama hamba-hamba Tuhan untuk boleh bersukacita bersama dengan kami semua di tempat ini. Begitu berbahagia, begitu bersyukur kami ketika Bapak Ibu Saudara berkenan untuk hadir dan merayakan Natal sekaligus ulang tahun pelayanan kami yang kedua. Juga seluruh Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, seluruh tamu undangan semuanya tanpa terkecuali, sekali lagi kami menyambut dan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Namun di atas segalanya, saya merindukan malam hari ini menjadi malam yang penuh berkat. Amin. Bahwa sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Agus Setiadi, dan kita akan bersama-sama makan makanan rohani yang saya rindukan. Sepulang dari tempat ini, kita semua diberkati. Ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam hati kita menyambut Kristus itu sebagai juru selamat kita, sebagai penyelamat kita. Bapak Ibu Saudara siap menyambut firman Tuhan? Siap sambut firman Tuhan? Boleh senggol kanan kirinya, siap dengan firman Tuhan yuk. Bersama-sama sambut firman Tuhan yuk. Dan saya undang ke depan untuk boleh maju Bapak Pendeta Agus Setiadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, berkah dalam, salam kemartikan buat kita semuanya. Selamat sore menjelang malam dan selamat Natal juga 2023, ya. Juga selamat tahun baru 2024. Juga terkhususnya buat adik saya Mas Daniel, selamat berulang tahun buat rumah kedua saya JKI MCC. Terima kasih buat kehadiran sedulur-sedulur semuanya, dan tentunya saya sangat berterima kasih untuk kesekian kalinya diberikan kesempatan untuk belajar melayani Tuhan lebih lagi di rumah kedua saya. Kakung Uti, matur nuwun sangat berkah dalam. Terima kasih kesempatannya yang luar biasa, boleh diberikan satu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum yang dikasih oleh Tuhan, bisa PowerPoint saya ditampilkan? Saya boleh maju ke depan aja ya. Nah, ada satu yang diberikan kepada saya, yaitu tema tentang kabar sukacita ini. Ya, ada good news dan great joy. Selanjutnya mungkin ayatnya supaya bisa menjadi satu dasar untuk kita boleh masuk di sini. Lukas 2 ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu. Sebelum yang dikasih oleh Tuhan, kalau sebelum pakai beberapa terjemahan di sini, kata yang dimaksud aku memberitakan. Terjemahan-terjemahan yang lain, ini ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, karena berita yang disampaikan dia bersifat eternal, eternity. Bahasa Indonesia apa? Kekal. Nah, ini perhatiin baik-baik. Berita yang disampaikan, good news itu, dia sifatnya adalah kekal. Jadi berita Natal itu semuanya ada di dalam kekekalan dulu. Karena disinilah yang akan bersifat melampaui segala akalmu, pikiranmu, hatimu, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bersifat alfa dan omega, sesuatu yang tanpa situasi, tanpa kondisi, tanpa alasan, diberitakan di mana? Di bumi ini. Gitu dulu. Karena gini, baik itu Yusuf, baik itu Maria, Pak Arif, baik itu para gembala, baik itu orang Majus, kalau dia nggak di backup pikiran kekekalan, nggak masuk akal semua. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang mau jadi Yusuf? Kalau sekarang kan ceritanya udah jadi good news, ya, great joy, ya. Bagi Yusuf itu bad news, tragedy. Nalarnya di mana? Gak bisa. Makanya perhatikan baik-baik, teliti Alkitab baik-baik. Waktu malaikat pun menghampiri Maria, dia kasih dulu tenter rahayu. Yang ngomong dulu, kasih itu dulu, salam, shalom, kasih itu dulu. Kenapa? Karena ini bersifat kekekalan. Pada saat nanti dia menghadapi sesuatu hal yang nggak masuk akal, yang nggak bisa dinalar, dia tetap joyful. Amin. Bisa dipahami gak ini? Jadi kalau kita bersentuhan dengan iman percaya di dalam Tuhan, berarti perspektif kita itu kekekalan, saudara. Yang melampaui segala akal dan pikiran kita nantinya. 2024 kita mau doain tahun seperti apa? Bisa bertambah baik, ada? Mas Dan? Ayo, bisa tahun bertambah baik? Kita sedunia mengumpul mau doa, bisa tahun bertambah baik? Semakin sulit, gak mungkin pernah bisa melawan firman. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digoncang, itulah kekekalan, itulah sang firman, itulah Immanuel. Kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkannya bagus, bukan hanya Tuhan beserta dengan kita, tapi dia nyawiji, nunggil kalawan kita, menyatu di dalam hidup kita. Perhatikan atribut-atribut Allah yang perkasa itu, penasehat yang elok itu, Romo kang langgeng, Bapa kekekalan itu, bahkan King of Peace itu, membackup hidupmu, nyawiji, menyatu dalam hidup kita.
berita Natal itu good news-nya bukan yang sakit disembuhkan, bukan yang susah dihiburkan, tapi good news-nya adalah sang kekekalan itu menyatu ada di dalam hidup kita. Pak Arif, 2024 yang akan kita hadapi ini, kita memiliki perspektif kekekalan. Good news. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Saya ulang dulu sekali lagi. Jadi Natal itu ada sesuatu yang luar biasa karena kekekalan itu menyentuh manunggal, dia ada di dalam hidup kita. Makanya tadi namanya disebutkan lambang pemerintahan ada di atas baunya, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu dia ada di dalam hidup kita, mengiring kita kepada apa? Kepada satu situasi, kondisi apapun yang tidak masuk di akal. Sedulur yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya terjemahkan malaikat itu kemudian 2 tahun silam, saya mengenal adik saya ini lama sekali. Kemudian dia menyatakan, Mas, kamu akan jadi gembala sidang. Masuk akal gak, Mas? Apa langsung yes? Gak mungkin. Karena sifat joyful yang dihadirkan itu perlu yang disebut veritas, itu bahasa Latin. Veritas itu sesuatu yang perlu bisa diverifikasi. Nanti gedungnya, nanti secara finansialnya, yang mana jemaatnya, yang mana pelayannya, yang mana musiknya. Nah, sama juga waktu yang namanya Yusuf maupun Maria diberitakan Nazaret adalah kota buangan. Kalau di Google zaman sekarang nggak ada kota kegelapan, makanya pada waktu Natanael dikatakan tidak ada sesuatu, mana ada sesuatu yang baik di Nazaret. Tetapi untuk mengerti good news itu, Tuhan kasih dulu shalom, damai, sejahtera itu, joyful dulu, sukacita kekekalan itu yang nanti akan menerjemahkan segala kesulitan dan segala sesuatu yang akan kita hadapi. Percaya gak Mas sekarang sudah 2 tahun? Dan masuk akal. Itulah Yusuf, itulah Maria. Seorang muda, orang hati. Bukan dengan kekuatan emas dan kepandaian, enggak. Bukan karena kekuatan doa, pujian, penyembahan, kuasa, enggak. Karena apa? Sang eternity, sang eternal itu, kekekalannya itu, dia masuk di dalam hidupmu dan dia bersifat tidak bisa dikuasai keadaan, situasi apapun. Dia akan tetap berjalan di situ. Sekalipun mata, telinga, hati non ekspektasi, lupa semua. Tapi kenapa tetap berjalan? Emmanuel, God with us. Dia menunggal dengan kita. Nah, ayat selanjutnya sebelum dikatakan begitu. Hari ini telah lahir bagimu, tolong sambung, 1, 2, 3, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Percaya? Ini kan kasusnya para gembala. Terjemahan lain, para gembala itu bukan dianggap manusia. Orang Farisi, ahli Taurat menganggap dia adalah pendosa. Begitu hewan hilang satu, yang mau alasan apa, tahunya dimakan dia.
Makanya dia nggak bisa yang ikut yang namanya sensus, karena dia nggak punya kewarganegaraan sama sekali. Nah, lanjut, yuk. Nanti ya. Jadi tema ini menjadi sangu hidup kita di tahun 2024. Membingungkan, kacau dan lain sebagainya. Tapi jangan takut, sang kekekalan itu, sang alfa dan omega yang tidak pernah bisa dipas oleh ruang dan waktu itu. Dia kekekalan, dia tahu semua tentang MCC. Dia tahu segala kesulitan, dia tahu nantinya. Omega, dia ngerti segala. Kenapa? Dia kekal kok. Romo kan kanan dengan Allah yang berdalam, dia mengerti semua. Sampai nanti kuburan saya di mana dia tahu. Sampai nama cucu saya 1-2 tahun, dia ngerti. Saya melayani di mana, dia ngerti. Berapa saat ini yang hadir sebelum acara ini ada, dia adalah kekal. Dia ngerti semuanya. Dan itu dihadirkan di dalam hidup kita. Makanya disebut Emmanuel. Coba PowerPoint saya selanjutnya. Saya pakai yang KBBI, betul boleh pakai terjemahan yang lain. Kata sukacita, kata joy itu, sukacita itu diterjemahkan dalam berbagai macam banyak terjemahan. Saya ambil yang KBBI aja. Suka hati, girang hati, kegirangan, bersuka cita, bersuka hati dan bergirang hati yang disebabkan oleh panca indera. Disebabkan oleh apa? Berarti terjemahan sukacita disebabkan dari luar atau dari dalam? Mas saya. Semua terjemahan kata sukacita diterjemahkan dari luar. Saya melihat podo senang karpe, senang ekspektasi baru dia bisa bersukacita. Nah, sifat kelanggengan itu bukan dihasilkan dari luar. Tapi dihasilkan yaitu dari dalam. Yang menguasai segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Itulah joy. Lamanya apa berarti? Happiness. Satu saat saya melayani di satu gereja. Ada rumah kebakaran yang waktu dulu kebakaran besar. 10 rumah itu kebakaran. Itu kebetulan ada beberapa jemaat di gereja di tempat kami melayani itu. Ibu Gembala 9 rumah itu mengatakan gini, masa terbakar 9, yang satu Tuhan Yesus baik, saya bersukacita. Rumah saya yang di tengah, saya tidak terbakar, Tuhan baik. Apakah yang 9 itu Tuhan tidak baik? Kalau kita sakit, didoakan meninggal, apakah Tuhan tidak baik? Sampai mati kita hanya kontrak, apakah Tuhan tidak baik? Selamanya nanti MCC gak punya tempat, hanya nyelanya, apakah Tuhan tidak baik? Jemaatnya berapa? 100. Di tempat saya 3.000. Diberkati mana gereja ini jaga sama saya? Sama lagi, karena dihasilkannya dari luar sesuatu. Karena aku suka. Nah, itu nanti ikut Tuhan itu damainya selalu seperti nilai fluktuatif. Seperti saham, sedikit, banyak, suge, kurang duit. Nanti rusak aja kesenangan itu. Banyak jemaat, sedikit jemaat, dan lain sebagainya. Nah, sukacita selalu dihadirkan yang dari luar. Karena sukacita itu bukan dari luar. Atas dasar grace, anugerah, pemberian, sang kekekalan yang ada di dalam hidupmu nantinya akan menguasai segala sesuatu yang kita alami. Ini yang luar biasa. Jadi
kekuatan kita bukan produk doa, pujian, penyembahan, puasa, tangiso. Bukan cuma itu. Ada anugerah di mana nyawijinya sang kekekalan. Yesus itu yang hadir dalam hidup kita. Emmanuel, God with us. Gusti boten nate saring. Dia mendampingi Mas Dan dalam segala pernak-perniknya, tapi tidak kehilangan yang namanya sukacita. Kalau ibadah ini nggak ada AC, dengan ada AC sukacita mana? Kalau ini nggak ada shop, nggak ada kursi, glosoran pakai glosok, mending pakai glosok, nggak ada glosok, sukacita mana dengan pakai glosok? Kenapa kita selalu membedakan ini? Saya kepenak, saya tak karep itu sukacita. Nenek orang tak karep, saya sukacita. Apa kita nggak bisa sukacita? Jadi, waduh berbeda sekali. Mau ke gereja naik mobil sendiri sama naik gandel bus, sukacita bagus. Tanggal 0 dan tanggal muda, tanggal tua sukacita bagus. Duit dek kalau orang duit dek sukacita bagus. Nah, ada good news. Berita sukacita yang melebihi segala akal, nalar, logika, segalanya dia hadir. Dan itu diberitakan kepada siapa? Kita semuanya. Melampaui segala hal apapun yang kamu hadapi. Amin. Nanti nih gereja orang pernah bermodal ya, dibaptis, sambung, sukacita, orang iso. Haleluya, terdaftar KTA, punya aturan anggota, enggak bisa. Itu harus dibangun dari mana? Baru kita bisa mengerti sukacita. Sebelum yang selanjutnya terjemahan Webster dan lain sebagainya diterjemahkan gini mas. Orang bisa sukacita itu kalau apa? Dikerjakan oleh situasi, kondisi, dan itu yang disebut sukacita dunia ini. Kekekalan tidak memerlukan yang disebut situasi. Kekekalan tidak perlu memerlukan apa yang disebut kondisi, atau tidak perlu memerlukan apa yang disebut perasaan. Tidak butuh itu. Jadi Kristen ciri khasnya tidak boleh tumbre. Tumbre itu bahasa Yunani. Katakan sama-sama, tumbre. Turah lambe. Ayo nah, Yesus ngadepi tetap mewah ngompol ya. Kenapa? Dia produknya tidak dari dalam. Jadi kebenaran, kekudusan, aletheia, ekios itu tidak diproduksi dari luar, dari dalam. Makanya kebenaran kita itu seberapa sih, Mas Dan? Ini kan gereja kan menurut orang luar benar semua. Tapi kalau ada orang noni-noni kayak tadi ini, terus yang satu, itu kudu kan? Padahal gereja nyanyinya bau. Jadi kekekalan itu berbeda dengan segala macam kebenaran yang ditawarkan kekudusan di dunia ini. Dia berbeda kekekalannya. Maka Yesus waktu dia hadir di dunia, musuh utamanya orang mana kalau zaman sekarang? Kok gereja dewe? Dipikir harus dibatai, nyanyi, nembang, majelis, pendeta, pas benar benar kurang tentu. Karena dia pendekatannya dalam yang di dalam itu. Amin. Barang siapa melihat wanita dan cuma menginginkannya, maka firman Tuhan mengatakan dia sedang orang lumur, orang kejak-kejak, orang jarak-jarak, orang batin tahu. Terus berzina apa ya? Standarnya dia waduh ya ampun, berarti dia bener-bener tenang, kudus tenang. Masuk kalangan wayang dosa muka, raine 10 elek diketoke kabeh. Wong Kristen dideleke kabeh. Nek dosa bener lagi. Non saya. Nah, sebelum dia dikasih Tuhan. Jadi good news yang ditawarkan dunia
memerlukan sukacita, situasi, kondisi, dan perasaan. Terus, dan memiliki satu sifat yang disebut seasonable, dipengaruhi oleh musim dan dia sesuai dengan ekspektasi. Makanya saya Arif, seumpama hari ini ada yang ngasih sepeda pit kebu, ya dengan expander terbaru, jujur ya Pak, nenganin sini, karena sini Pak. Nah, expander lah, makanya itulah yang sudah pakai dunia. Kenapa? Dipengaruhi. Site, oke, suge, marah, ditimbang barang 5 kilo, sekilo. Wah, aku bisa nyampe-nyampe, sentak-sentak, sentak-sentak, baru bisa sukacita. Kudusnya bukan itu. Kudusnya adalah walaupun nanti engkau menghadapi segala sesuatu, harus pun lahir di palungan, ditolak dimanapun, dia tetap melakukan itu. Kadang-kadang, jadi Kristen itu ramah masalah sugi-sugian Pak. Butuh rumahnya, mujizat, berkat, butuh Pak. Butuh. Ini ngeresek, ngerep-rep sing neng jeruk. Engson, niat engson kamu, engson siro, nus itu bahasa terjemahan Yunani. Jadi Pak Arif yang paling sejati. Digesek ini. Nek niku boten tunggu ibadah. Jenengan ngantuk di sami karo wong donya. Itu niku tambah lagu, haleluya, haleluya. Uripe padha wae. Nah, sedulur yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saya pakai terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan joy, kemudian dikatakan kara. Itu gini, sukacita yang diberikan atas dasar apa itu? Jadi good news yang diberikan itu diberikan, nggak bisa dicari manusia, tapi bersifat pemberian. Makanya dikatakan gini, anugerah, rahmat, kasih karunia, tolong sambung, dan bersifat yang hanya bisa ditangkap dengan iman. Adikku, Pak Pendeta Amri, hari itu berbeda. Ya, ditutup kalau di ilustrasinya itu mudah kan. Ini ya, jadi ingat ya, joy itu kekekalan, shalom ya, tentrem rahayu itu kekekalan. Dia nggak bisa dipikirkan. Tapi anak ditangkap bisa tetap damai sejahtera itu ribut. Gitu. Dan ketika keberadaannya itu isinya terhadap orang nggak meninggalkan identitas. Dan saya mau melayani itu. Dia melampaui segala apa yang membuat kita takut itu. Itulah shalom. Berita pertama itu Maria, Bu Arif ini mendapatkan berita. Berarti kan itu baca sendiri, dia katakan diri dulu shalom. Ini yang akan mengatasi nanti ketakutan yang akan dihadapi, tidak masuk akal itu. Yang penting sang kekekalan itu memberikan diri tentrem rahayu. Terjemahan lama, sejahtera urip. Kalau ini jenazah, berarti berita shalom, hai kami yang diberikan favor, highly favor, kasih karunia. Kalau dia nggak punya Pak, waktu diberitakan berita itu, pikirannya mau dikasih apa? Ibu, ini dia miskin sekali, terus dia dapat salam, shalom, kamu diberikan kasih karunia, pikirannya mau dapat apa Bu? Pasti sesuatu yang berhubungan dengan keekonomiannya, sakitnya, dan lain sebagainya. Tapi waktu salam itu diberitakan, kamu akan mengandung dan Roh Kudus. Dia sudah paham belum Roh Kudus? Nggak ngerti. Oh, Yesus belum ada. Dalam kemanusiaannya dia belum hadir. Terus kasih karunia, sudah paham belum kasih karunia? Ayo, nggak ngerti dia favor kasih karunia dia apa? Nggak ngerti dia. Nah, satu-satunya yang masuk akal, yang membuat dia menyimpan dalam hatinya itu diterjemahkan ada satu kata dialogi, itu artinya ada sesuatu pergumulan di dalam hidupnya.
Yang apa? Akhirnya dia mikir gini, mana mungkin? Aku belum bersetubuh kok. Itulah 2024. Kalau diterjemahkan Pak, mana mungkin gitu semua? Bisa masuk akal? Mana mungkin? Saya juga buka usaha warung. Mana mungkin? Orang mungkin gak ada rasanya. Mana mungkin? Yang dia simpan dalam hatinya. Damai. Good news, joyful. Ini yang dibutuhkan melebihi uang, melebihi segala macam. Damai. Amin. Katakan sama-sama damai sejahtera. Sukacita. Itu bukan status sosial, itu status yang ada di dalam nus kita, batin. Maka yang itu bahagia, apapun yang kita hadapi, dia tetap bisa bahagia. Karena nyampe di nus itu. Batin. Maka dia berpikir, iya ya gitu. Tanggung jawabku dengan apa mama, tetangga dan lain. Iya ya. Damai sejahtera. Yang membuat dia melangkah melampaui segala nalarnya. Dia pun bermaksud apa? Menceraikan juga. Kok iso dia apa kalau sendiri buat kalau apa pasti pikirannya gitu. Tapi sama-sama juga. Shalom. Damai sejahtera melampaui segala akal dan pikiran. Ambil dia. Bagaimana dia tetap bisa melangkah? Ada saat kekekalan itu yang menuntut. Akhirnya digandeng. Dia jalan, sudah kesakitan. Dalam pembicaraan dia berjalan pesimis tidak bahwa dia gembolan raja. Tak mungkin rasanya kenapa? Orang masyarakat masyarakat miskin lagi. Makanya masuk akal waktu dia duduk di perumahan, tak ditolak kenapa? Apakah nggak ada tempat? Waktu yang punya rumah itu buka porme, nggak ada tempat. Waktu dia berjalan lagi sampai nggak ada tempat. Akhirnya ada satu tempat namanya apa? Kandang. Nah, waktu ada di kandang domba itu, ekspektasi dia waktu memikirkan tentang sang bayi itu masuk dalam masuk. Orang masuk akal, jadinya rojo. Arabnya lagi sejenis bayinya orang ini kandang pedus, nek kandang pedus orang bantal orang kosini orang sendiri apa? Orang yang mau gombal, orang yang mau palungan, dia sendiri. Jadi ada itu di wilayah mesti mikir ya. Itu masuk kamu pikir. Selalu tanda-tanda. Tetapi ingat, shalom, damai sejahtera. Sang kekekal, sang Immanuel menerjemahkan banyak hal di dalam perjalanan. Seorang mungkin bisa tadi. Amin. Amin. Akhirnya melahirkan. Lanjut ya, agak mundur sini mas. Arif. Ini tadi ini dia orang tua. Jadi memang orang masyarakat. Makanya ini loh. Tidak ada sebelum mau cari yang namanya religi model apapun di luar sana. Pendekatannya tidak ada yang sang transenden, sang beyond itu. Dia jadi imanen, dia apa? Kabeh wong diatur saya jadi jemaatan, tegak karo Gustinya. Berbeda kita yang beyond, yang transenden itu, yang memiliki atribut nama itu, nyawiji, inkarnasi, sang firman, dadi manungsa. Tiga apa? Tiga apa mengerti? Nggo carane urip ning donya. Gitu lho maksudnya. Jadi ditutup nambah, bisa basara, nyanyi, muji, nyembah, kuat poso, bukan serta ibadat, angeso, orang-orang itu kuwi Kristen kuwi. Kuwi cara mikir, kuwi nek kekekalan. Ono aja ya, kuwi dilebokke nggo cara mikir.
gue cara mikir, gue cara ngayahi urip, itu pilih firman-Nya ini. Akhirnya para gembala, kamus, break. Semua yang ada cerita Natal ini bad news semuanya. Kita aja yang ngerti karena habis kata, terus oh cerita ini gitu. Makanya wah good news, jangan itu bad news tragedi ini. Nah gembala diketahui paduan suara swarga sama juga damai sejahtera ada di dalam hidup. Maka dia cari. Apa yang dia lakukan? Worship. Waktu dia ketemu, jadi kan mesti batin, rojo gembel, rojo kudus, kudus, tragedi. Kita nana mau malaikat atau kuntilanak sendiri bolong. Orang pas ngandani ke sikile rangan sisa kado. Orang mungkin. Ini yang membedakan. Coba dia berjalan dengan ini. Akhirnya kita mengatakan dia sesuai dengan apa yang di kekekalan itu. Yang ngerti segalanya. Sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Kita mengatakan itu. Setelah itu dia pulang sambil memuji. Alkitab luar biasa, presisi sekali ya, sambil memuji. Dia suka sih kalau masalah. Ada yang jangan begini karena orang, ngerti kan orang. Jadi itu tidak diterjemahkan di genre. Cerita Alkitab itu memang bad news. Kita tahunya nggak komplit. Akhirnya para gembala mengagumi lagu ini. Magos, mogol, artinya tukang sihir. Yang kedua ahli perbintangan, astronom itu yang dipakai yang kedua ini pengajarannya. Ya, nah dia dipimpin oleh apa? Bintang. Karena dia orang-orang yang memang datang dari jauh, Tuhan memberikan pendekanannya dari bintang itu. Emmanuelnya berbentuk dari bintang itu. Ya, waktu dia ketemu itu, dia langsung nyarinya di mana, Mas? Herodes. Berarti dia orang hebat, Mas. Kalau dia punya akses bisa masuk sebelum bisa langsung ke rumahnya Pak Jokowi ketemu. Orang Israel nggak punya akses. Dia berarti bukan orang sembarangan ini. Raja, dia punya segala sesuatu. Tapi di dalam pemandangan dia, yang dia pikirkan dia mau datang nyari untuk apa, Mas? Nanti baca sendiri Lukas 2. Menyembah. Berarti dia punya ekspektasi kalau nanti saya menyembah, rajanya pasti A, B, C, D, E, F, G. Makanya dia carinya kemana, Mas? Masuk akal. Pasti raja lahirnya di mana? Istana. Ada di situ isu perbincangan dengan Raja Herodes. Isunya apa? Menyembah. Makanya Herodes ngomong, kalau nanti ketemu, aku pun juga akan menyembah. Isunya ini menyembah. Setelah dia pulang pergi, kelihatan bintang lagi. Alkitab mengatakan maka rejoiceful, sukacita. Begitu ada satu gubuk, itu terjemahan aslinya itu miring, jadi reak. Terus rusak, masih rusak. Bukan di kandang ya. Nah gereja ini akan muncul para gembala juga pokoknya kalau orang maju, orang pernah ketemu. Iya Bu, panas ya Bu. Karena waktu bayi itu kalau yang namanya orang majus sudah berumur berapa tahun? 2. Makanya Herodes nyari umur bayi yang berapa tahun? Tidak pernah ketemu. Jadi sebenarnya nenek gereja ditempuh kadang orang majus kan gembala. Oh pernah ketemu. Beda itu aslinya. Akhirnya ketemu. Dia langsung percaya. Orang mereka ini raja, orang mungkin
nanti bahkan keluarga besar LCC menjalani ini, ada satu kekekalan yang selalu ada di dalam hidup kita. Itu melampaui nanti Mas. Ketika dia datang, ekspektasi yang luput, segalanya yang luput, tapi sang Immanuel itu tak terangkan seperti itu. Masuk akal? Nah, ini ke tempat yang punya luas, yang punya depan, terus dia nyembah. Masuk akal? Lah saya disembah gitu. Orang mau kemudian gombakin, apa percaya? Good news? No. Bad news? Joyful? No. Tragedy? Gak mungkin bisa dikerjakan manusia. Tapi saat kekekalan itu, Immanuel itu yang menghadir, mengertikan. Kalau nyembah tak sekali lagi, isi so dipercayai, nyembah tak, dengan dia belum memberikan yang terbaik. Apa itu? Belok orang itu sangat percaya. Masalah dong, pakai sendiri emas kemudian dana. Tolong diberikan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kita akan nyanyian dulu. Takkan pernah ku bawa selain yang. Kalau di kantoranmu ada 10.000, 20.000, 50.000, 100. Sing dilihat sini. Jadi kok cinta Yesus, gandol Gusti, derek Gusti, tresno Gusti. Waktu dihadapkan dengan yang namanya dompet pemberian, bisakah kau memberikan yang terbaik? Berarti ini tidak gagal paham pengertian. Dia tetap worship. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Sebelum yang terakhir, dibawa aja Pak. Nah, ya. Kalau bonekanya jangan punya cucu saya. Sakit dipanggil terus buatan, Mas. Ayo jujur, saya ngomong kan gue yang sudah laki, sok iye masa depan, aja lebih Mas. Jangan nonton Immanuel, gak asli. Dia melampaui segala akalnya Mas. Itu berita baiknya. Jadi itu suge itu, oke itu, mantan banyak itu. Good news-nya adalah dia berserta dulu. Wajar, cukup. Iso. Mari. Hujan. Iso, kenapa? Sang kekekalan itu ada di dalam. Nah, coba selanjutnya. Ini disebut kita The Book of Joy. Yang nulis siapa? Yang nulis Paulus. Nulisnya di mana? Yang paling normal, yang di luar menghibur yang di penjara, atau yang di penjara menghibur yang di luar? Yang di luar ini terbalik. Justru yang di dalam digebukin tiap hari, dia bisa menulis mengatakan damai, sejahtera Allah, sukacita Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Itulah sifat daripada kita ini, kekekalan. Dia memberikan super kekuatan yang melampaui segala akal. Dan ayat yang terakhir, waktu Yesus akhirnya mau naik ke surga, ada satu yang dia gak tahu. Dia mengatakan seperti ini, damai sejahtera sukacitaku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan? Tolong sambut. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, maka di dalam kekekalannya dia berani menjamin, jangan gelisah dan gentar hati.
Iya Mas, dilampahi ya Mas kan? Tahun yang besok kita mulai sudah ketiga ya. Damai sejahtera itu ada buat MCC. Jangan gelisah, jangan gentar. Semua yang dikatakan dunia berbeda dengan apa yang Dia berikan. Biar firman Tuhan ini menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan. Ada good news yang luar biasa. Immanuel, God with us, nyawiji, nunggil menjadi satu di dalam hidup kita. Dia menguasai, melampaui segala akal kita, pikiran kita, hati kita, dan itu bersifat ditinggalkan dan Dia hadir bersama kita. Jangan gelisah, jangan takut di tahun 2024 itu. Ada good news yang luar biasa. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa bersama. Saya bisa undang imam musik. Saya minta gini Mas. Yang aja ya, dibuat aja. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau kami cari ketenangan, sukacita, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Joyful, tak seorang pun dapat joyful. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Engkau jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Tuhan Yesus, hanya Yesus jawaban. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus ya Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Good news, ada great joy yang luar biasa yang Tuhan hadirkan buat kami. Sekarang kami memahami Tuhan, ada sang kekekalan itu yang tidak dikuasai ruang dan waktu, maka disebut Alfa dan Omega. Hadir di dalam kehidupan kami, menolong kami, jembar kecorongan luhur, melampaui segala akal, selalu memelihara pikiran dan hati kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami di tahun 2024 ini. Kami juga berdoa buat adik kami, Bapak Pendeta Daniel, Mas Daniel, sebagai kepala sidang di MCC. Kami percaya di tahun 2024 ini, God with us,
Immanuel, sang pelampau akal pikiran hati, bahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat Natal dan Tahun Baru, juga selamat ulang tahun MCC yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Sang Immanuel menyatu dalam kehidupan kita. Nyawiji Gusti. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Kita mempersiapkan persembahan kita. Kami undang para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Sang Immanuel boleh menyatu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan berikan yang terbaik melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan satu pujian dari pulau dan benua. Hallelujah.